Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sasongko, Asisten Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya sebagai asisten praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan akan menjelaskan modul 5 yaitu mengenai wind energy. Untuk penjelasan pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Sederhananya, PLTB yaitu memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk memutar baling-baling atau kincir angin. Kemudian energi putar ini diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Di sini nanti kita akan mempelajari dua PLTB, yaitu mengenai skala besar dan skala kecil. Lalu ada kriteria yang harus dipenuhi entah itu skala besar ataupun skala kecil, yaitu yang pertama kecepatan angin dan yang kedua kestabilan angin. Untuk yang skala kecil itu sendiri, kecepatan angin yang diharapkan biasanya berkisar antara 2 sampai 17 meter per second dan konstan. Jika terlalu pelan, listrik yang dihasilkan tidak terlalu besar, bahkan turbin sendiri itu tidak dapat berputar. Tapi jika terlalu besar, maka bisa merusak ataupun malah menumbangkan turbin itu sendiri. Jadi kalau anginnya kecil tidak dapat menghasilkan energi listrik karena tidak dapat memutarkan kincir anginnya, dan juga kalau terlalu besar akan berakibat fatal oleh turbinnya itu sendiri. Lalu selanjutnya mengenai wind energy PLTB skala besar. Di sini ada banyak sekali komponen-komponen skala besar. Yang pertama yaitu ada anemometer. Di sini ya. Di sini anemometer itu untuk mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol. Lalu ada blade. Di sini memakai 3 blade. Bisa 2 ataupun 3 ya, tergantung kebutuhan. Berfungsi untuk memutar kincir saat ada angin bertiup menyebabkan pisau-pisau untuk mengangkat dan berputar. Jadi jika ada angin itu akan berputar. Lalu ada brake ya di sini. Brake di sini berfungsi menjaga putaran pada poros agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Ini sangat penting sekali ya brake-nya di sini biar tidak merusak komponen yang lainnya juga. Lalu di sini ada controller. Controller merupakan pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin. Ya kira-kira sekitar 8 sampai 16 mil per jam dan menutup mesin turbin sekitar 55 mil per jam. Tidak beroperasi pada kecepatan angin tinggi sekitar 55 mil per jam ke atas. Karena jika ini bekerja dari atas 55 mil per jam maka dapat merusak dari wind energy ini tersendiri. Lalu selanjutnya di sini ada gearbox. Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah dan meningkatkan kecepatan sekitar 30 sampai 60 rotasi per menit RPM, sekitar 1000 sampai 1800 RPM. Jadi ada ketentuannya sendiri. Bisa googling juga untuk lebih tepatnya juga. Lalu ada di sini di belakang sini ada generatornya. Di sini generator berfungsi untuk mengonversi putaran turbin menjadi listrik. Komponen yang penting. Lalu ada high speed shaft, yaitu untuk mengubah poros rotor kecepatan tinggi. Lalu ada low speed shaft, mengubah poros rotor kecepatan rendah, sekitar 30 sampai 60 rotasi per menit tadi. Lalu ada nozzle,
Di sini berada di atas menara dan berisi gearbox, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem. Lalu ada pitch ya di sini ya. Bridge yang berbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Jadi untuk pengontrolnya. Lalu ada rotor sampingnya atau bawahnya di sini. Rotor adalah bagian yang bergerak. Lalu ada tower di bawah sini. Tower adalah menara yang terbuat dari baja tabung atau beton atau kisi baja. Karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik yang lebih banyak. Semakin tinggi towernya atau menaranya yang dipasang, maka angin atau kecepatan anginnya akan semakin tinggi juga. Tergantung daerah juga, seperti itu. Lalu ada wind direction di sini. Wind direction adalah turbin pertama yang disebut karena beroperasi melawan angin. Turbin lainnya dirancang untuk menjalankan melawan arah angin, menghadap jauh dari angin. Lalu ada wind vane, merupakan tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. Di sini. Lalu ada yaw drive untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai perubahan arah angin. Lalu ada yaw motor, bawahnya merupakan kekuatan dari drive yaw, seperti itu. Di skala besar ini bisa dipasang di tempat terbuka ya. Ya jelas sudah pasti karena wind energy semua di lapangan ataupun di perbukitan. Kalau yang skala besar ini biasanya dipasang di daerah NTT ataupun NTB. Lalu ada wind energy skala kecil. Untuk skala kecil ini bagiannya atau komponen-komponennya lebih sedikit, yaitu yang pertama ada rotor. Untuk karakteristik angin rendah, umumnya rotor yang digunakan adalah 3 bilah dari bahan komposit atau fiberglass. Rotor ini hampir tanpa perawatan dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Jadi baik digunakan untuk yang skala kecil ini. Lalu ada generator atau alternator yang digunakan harus meliputi putaran rendah, mengingat kecepatan angin dan putaran turbin yang rendah untuk daerah Indonesia. Jenis generator yang bisa digunakan adalah generator dengan magnet permanen. Generator jenis ini memungkinkan untuk menghasilkan listrik pada kecepatan rendah dengan efisiensi yang cukup tinggi sehingga tidak memerlukan gearbox atau pulley yang besar dan mendapatkan kecepatan yang tinggi. Selain itu, ada juga alternatif dengan menggunakan generator asinkron atau dengan generator DC. Lalu di sini ada ekor berfungsi sebagai pengarah agar rotor selalu menghadap angin yang datang. Jadi di sini semisal anginnya berubah arah, di sini akan terkena angin dan di sini akan mengikuti arah angin tersebut. Jadi anginnya berubah-ubah itu bisa ataupun sangat cocok dipasang di skala kecil ini. Tidak seperti yang skala besar, itu anginnya juga sudah ketetapan seperti itu. Kalau ini bisa mengikuti arah mata anginnya seperti itu. Sama di sini ada yaw mechanism agar unit turbin dapat berputar mengikuti arah angin yang datang seperti tadi. Ada ekor, ada yaw mechanism yang seperti ini. Lalu ada tiang sama dengan pipa baja. Untuk ketinggiannya semakin tinggi juga semakin kencang juga untuk kecepatan anginnya. Lalu selanjutnya yang ini tadi biasa dipasang di area persawahan yang tidak terlalu tinggi karena skala kecil. Untuk yang dihasilkannya juga ya tidak lebih dari
bisa lebih dari 1 kilowatt atau 1000 watt atau di bawahnya seperti itu karena skala kecil. Untuk cara kerja PLTB, yang pertama di sini ada kincir angin. Turbin angin, bagian yang turbin angin ini merupakan komponen utama untuk mendapatkan semaksimal mungkin hembusan dari angin. Lalu untuk bagian-bagiannya ada baling-baling yang berfungsi untuk mengubah hembusan angin menjadi energi kinetik untuk memutar generator listrik. Semakin panjang baling-baling akan semakin luas area yang disapu. Akan semakin banyak menerima terpaan angin sehingga akan semakin besar energi putaran mekanik yang dihasilkan untuk memutar generator. Ada kalanya sebelum poros baling-baling disambung ke generator listrik, ditambahkan gearbox untuk menambah atau mengurangi kecepatan putar generator listrik sesuai kebutuhan. Lalu ada generator listrik yang di tengah yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi arus listrik yang kemudian diteruskan ke bagian nantinya di bagian kedua ini controller. Untuk skala kecil umumnya menggunakan generator listrik DC jika menggunakan aki 12 volt sebagai penyimpan arusnya. Maka generator harus mampu mengeluarkan tegangan minimal 12 volt agar dapat mengisi aki. Lalu yang paling belakang yang putih ini, di sini ada ekor turbin yang berfungsi untuk mengarahkan unit turbin angin agar selalu berhadapan dengan arah angin. Kemanapun arah angin ini, nanti ekornya akan bergerak dan generatornya ini akan menghadap ke angin seperti itu. Yang kedua ini tadi yaitu unit pengontrol atau controller. Bagian ini berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC jika menggunakan generator AC. Karena di sini tadi menggunakan generator AC, di sini dibutuhkan dengan controller seperti itu. Dan mengontrol pengisian arus listrik ke dalam baterai agar tidak merusak baterai karena pengisian aki yang berlebihan atau overcharging. Di sini ada teknologinya biar nanti menyetop baterai seperti itu. Lalu untuk yang gambar nomor 3 ini baterai atau aki ya. Bagian ini akan menyimpan arus listrik yang dihasilkan dari generator listrik agar bisa digunakan setiap saat. Jenis aki yang digunakan sebaiknya itu jenis deep cycle baterai ya. Lalu ada yang di sini bisa langsung digunakan di DC 12 volt ataupun bisa di inverter atau diubah DC ke AC. Di sini dari 12 volt diubah menjadi AC 220 volt. Yang semula DC 12 volt jadi AC 220 volt. Bisa digunakan di rumah-rumahan seperti yang kita gunakan dalam sehari-hari. Lalu ada rumus perhitungan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Yang pertama itu ada energi kinetik. Untuk energi kinetik ini rumusnya yaitu setengah dikali M dikali V pangkat 2. Untuk keterangannya sudah tertera di sini ya, bisa dibaca sendiri atau nanti PPT-nya saya share di psikologi, bisa dibuka sendiri untuk keterangan-keterangannya ataupun di modul nanti juga bisa dibuka. Lalu untuk kedua ada massa udara yang mengalir, menghitung massa udara. Untuk rumusnya nanti M itu luas ruang dikali massa jenis udara. Untuk luas ruangnya itu yaitu P panjang kali lebar kali tinggi dikali massa jenis udara. Untuk menghitung luas penampang yaitu A sama dengan Pi kali R kuadrat. Lalu di sini juga ada rumus lagi M sama dengan A dikali V dikali Rho. Di sini juga sudah tertera keterangannya, bisa dibaca. Lalu di sini yang ketiga ada daya energi persatuan waktu. Untuk rumusnya P sama dengan setengah dikali A dikali V pangkat 3 dikali Rho. Lalu untuk selanjutnya ada daya total. Untuk rumusnya yaitu P total sama dengan M dikali V1 pangkat 2 dibagi 2 GC.
Sedangkan M di sini tadi itu yaitu rho dikali A dikali VE. Nah, maka untuk rumusnya yaitu P total sama dengan setengah GC dikali rho dikali A dikali VI pangkat 3, karena di sini dikalikan VI dikali dengan VI kuadrat ya. Jadi VI pangkat 3. Untuk ketentuan atau keterangannya bisa dibaca sendiri. Lalu ada daya mekanik turbin. Di sini sudah ada rumusnya. Omega T dikali setengah GC dikali rho dikali A dikali VI. Lalu ada daya mekanik gearbox. Rumusnya bisa dilihat sendiri. Lalu ada daya listrik juga sudah tertera. Lalu yang ke-8 ada generator. Untuk generator ini nanti kalian pilih rating generator sesuai dengan perhitungan keluaran daya listrik yang telah dikalkulasi. Perhatikan generator yang sesuai dengan rancangan PLTB. Perhitungan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Untuk yang pertama itu ada daya kincir angin. Di sini ada perancangan PLTB. Semisal sebuah PLTB dipasang pada permukaan tanah persawahan memiliki kecepatan angin maksimal 5,144 m/s di kota Surakarta, elevasi kincir angin 10 meter dan diameter baling-baling 1,5 meter dengan kecepatan angin pada tabel di samping. Nah, di sini saya ngambil dari surakarta.bps.go.id. Untuk kecepatan anginnya itu kecepatannya knot diubah ke kecepatan meter per second ya. Nah, untuk cara ngubahnya sendiri ini di sini udah ada keterangannya. 1 knot sama dengan 0,51444 ini ya. m/s. Lalu di sini ada 10 knot untuk bulan November sini. 10 knot dikalikan ini 0,51444 tadi, hasilnya yaitu 5,144 m/s atau meter per second. Lalu untuk penyelesaian soalnya tadi atau perancangannya tadi, untuk yang pertama itu ada energi kinetik. Rumusnya silakan ditulis, dimasukkan nilainya, lalu ketemu hasilnya seperti itu. Dari mana nilai-nilainya tadi? Bisa dicari tadi di sini untuk diketahuinya. Tinggal dimasukkan ya nilainya setengah 44,1 dari sini dimasukkan, lalu dikali V2 V pangkat 2 segini itu dari perkalian tadi ya. Di sini ini karena V2-nya tadi 10 knot diubah ke meter per second. Lalu yang kedua ada massa udara yang mengalir. Ini juga sudah dimasukkan untuk nilai-nilainya. Nanti saya jelaskan cara pembuatannya di Excel kalau ingin mengerjakan tugas yang nanti diberikan, yaitu mengenai pembebanan ataupun isi yang kalian tentukan sendiri seperti itu. Mau ngikut ini juga tidak apa-apa, namun untuk pembebanannya itu nanti berbeda-beda. Setiap praktikan itu berbeda seperti itu. Nah, ini tinggal memasukkan saja ya untuk angkat-angkanya. Sudah ada rumus-rumusnya tadi, tinggal dimasuk-masukkan seperti itu. Untuk yang pertama mencari energi kinetik, yang kedua massa udara yang mengalir, lalu ada daya energi persatuan waktu, ada daya total, daya mekanik turbin, yang keenam ada daya mekanik gearbox. Nah, untuk
yang dari sini kenapa sama nomor 3 dan 4 itu karena untuk rumusnya sendiri sama, tinggal dibalik saja seperti itu. Jadi hasilnya juga sama. Lalu untuk yang kelima, daya mekanik turbin, ada omega T di sini kayak seperti ini ya. Dulu itu seperti kayak baterai atau resistor seperti itu. Ada, tidak bisa lah jadi 100%, pasti ada energi yang terbuang seperti itu. Jadi tidak bisa 100% untuk omega T-nya. Di sini bisa kalian isi ya 90 sampai 96 atau 98 atau terserah kalian ya. Di sini saya menggunakan 90% seperti itu. Nih kalau ditanyain dapat dari mananya. Atau bisa kalian browsing di Google juga bisa. Lalu untuk daya mekanik gearbox itu juga sama. Ini saya ambil di Google juga. Nggak bisa 100%, jadi saya memilihnya 95 seperti itu. Lalu untuk yang ketujuh dapat ketemu daya listrik yang dihasilkannya, yaitu di sini juga 90 karena tidak bisa 100% seperti itu. 90% dikalikan hasil dari PG-nya. Lalu ketemu 444,1 watt. Seperti itu. Lalu kalau sudah ketemu yang ke-8 ini ada generator. Daya listrik generator di sini saya memilih 500 karena tadi saya membuat percobaan masih di bawah 500 watt. Nah, lalu untuk generator yang saya gunakan yaitu magnet permanen generator motor listrik. Untuk rating generatornya yaitu daya wattnya 500, tegangan outputnya yaitu volt DC 24 karena memakai dua baterai 12 sama 12 dengan 24. Lalu untuk arus outputnya yaitu maksimal 5 ampere. Lalu kecepatan maksimal RPM-nya 2800. Mungkin perhitungan daya harian atau beban. Untuk beban, dalam penentuan beban disesuaikan dengan daya keluaran dari turbin dan dipastikan beban tidak melebihi daya keluaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini 444,1, dari generatornya 500 harus lebih besar. Lalu di sini bebannya juga tidak boleh melebihi daya keluaran. Tadi 444,1 di sini saya mencontohkan yaitu 419 totalnya. Di sini bebannya itu dapat kalian pilih sendiri, tentukan sendiri. Lampunya menggunakan apa, dayanya berapa, durasinya dipakai berapa jam, lalu jumlahnya berapa. Di sini saya mencontohkan 12 watt, lalu durasinya dipakai 2 jam, jumlahnya 1. Nah, hasilnya pasti ketemu 24. Tinggal dikalikan saja. Lalu di sini ada lampu LED juga, wattnya 10, durasinya 2 jam, jumlahnya 1, tinggal dikalikan saja. Ketemunya 20. Dan di sini karena tadi saya mencontohkannya di area persawahan, jadi ini seperti untuk bebannya ini juga untuk persawahan. Ini untuk lampunya ada 2 buah, lalu ada pompa airnya untuk menyirami tanaman yang ada di persawahan, sejenis tanaman sayuran seperti itu. Lalu selanjutnya ada perhitungan komponen penunjang PLTB. Yang pertama itu ada baterai. Di sini ada total daya kincir angin watt hour per hari itu ada 444,1 tadi. Ada total kebutuhan energi, ini sudah dikalikan ini ya,
ada energi terbuang dikarenakan penggunaan inverter sekitar 5%. Sehingga total kebutuhan energi baterai atau watt sama dengan total daya kincir angin watt hour per hari dibagi 100 dikurangi 5%, nah, sama dengan berapa watt, seperti itu. Ini hasilnya sudah saya hitung. Lalu tegangan baterai 12 volt, tadi spesifikasi baterainya. Lalu untuk arus baterainya ada 40 ampere hour. Saya memilih 12 volt itu karena untuk arus baterainya harus sesuai juga ya. Kalau semakin besar mungkin di arus baterai sini juga semakin besar. Untuk kapasitas daya baterai atau ini saya memilih 480 ya, tinggal dikalikan saja. Nah, untuk jumlah baterainya itu 0,9. Ini didapat dari ini dibagi ini ya. Nah, lalu ketemu untuk jumlah nyata baterainya itu 1 karena ini 0,9. Lalu untuk jumlah nyata baterai aman atau penggunaan itu 2. Dikarenakan satu baterainya nanti itu digunakan tidak sampai habis, jadi 50% harus sudah charge lagi untuk jangka ini ya, umur dari baterainya itu sendiri biar lebih awet. Di sini udah ada keterangannya semua. Karena 50% harus kita siapkan 2 kali lebih banyak. Jadi 1 dikali 2, 2. Seperti itu. Lalu di sini ada kapasitas dayanya dikali 2, hasilnya seperti ini. Kalian nanti bebas menggunakan baterai seperti apa, seperti itu. Bisa dicari di Google. Lalu ada wind turbine charge controller atau kalau di PLTS itu SCC ya. Nah, di sini ada rating daya generator 500 karena tadi tidak sampai 500. Jadi saya menggunakan 500. Lalu rating arus generator yaitu 5 ampere maksimal. Untuk wind turbine charge controllernya 500. Dengan kapasitas wind turbine charge controller dapat diperoleh dari rating daya generator. Seperti itu. Lalu ada yang terakhir yaitu inverter. Di sini inverter DC itu AC. Daya total per jam itu tadi di contohnya itu 419. Jadi inverter yang digunakan itu yang 500 sudah cukup. Seperti itu. Dengan catatan daya total beban per jam watt per jam diperoleh dari total kalkulasi daya beban dikalikan dengan jumlah beban. Pemilihan inverter harus lebih tinggi dari nilai daya total rumah per jam dan tidak boleh lebih rendah. Inverter yang digunakan untuk instalasi PLTB dapat menyesuaikan yang ada di pasaran dengan memperhatikan hasil kalkulasi daya total rumah per jam. Seperti itu. Nah, sebelum ke simulasi Homer akan saya tampilkan. Nah, di sini tadi untuk nilai-nilainya seperti tadi bulan November 10 knot itu tinggal dikalikan ya. 10 yang ini 14 dikali 0,514444 ini. Nah, hasilnya sudah langsung tertera. Kalian bisa buat sendiri di Excel biar mudah untuk ganti-gantinya untuk percobaan kalian. Karena nanti di setiap praktikan harus berbeda-beda untuk bebannya. Nanti untuk ketentuannya atau PLTB-nya yang skala kecil bisa sama dengan ini.
Tapi untuk bebannya nanti setiap praktikan harus berbeda. Nah, di sini juga ada energi kinetik, hasilnya tadi dari sini menghitungnya. Lalu ada massa udara yang mengalir. Dicari dulu massa udara sama luas penampangnya. Lalu massa udara alir baru ketemu. Lalu ada daya energi persatuan waktu. Ada daya total. Daya mekanik turbin. Daya mekanik gearbox. Lalu ada daya listrik. Di sini totalnya tadi untuk sebuah PLTB sudah menghasilkan segini skala kecil ya. Lalu ada generator, sudah saya jelaskan di PPT. Lalu ada baterai, spesifikasi baterai juga sudah saya jelaskan. Di sini juga ada SCC, tadi sudah dijelaskan juga. Lalu yang terakhir juga ada inverter DC to AC juga dijelaskan. Lalu di sini ada beban. Tadi bebannya setiap praktikan harus berbeda ya. Nanti untuk percobaannya bisa dicoba sendiri untuk sampai apa namanya? Perhitungan daya listrik itu sama tidak apa-apa, atau persenannya bisa kalian ganti sendiri. Cari di Google untuk persenannya. Nah, untuk nanti bebannya ini kalian tentukan sendiri. Setiap mahasiswa atau praktikan harus berbeda. Untuk selanjutnya yaitu simulasi pada aplikasi Homer Pro. Nah, untuk simulasinya ini sendiri itu masih sama ya, sama yang dibuat Mas Dimas Lugia pada saat modul 1, 2, 3. Bedanya ini menggunakan wind energi ataupun wind turbine. Nah, kalau di Dimas Lugia, Mas Dimas itu menggunakan panel surya. Kita isi namanya ya, bebas. Untuk inflasinya kita isi sesuai di Indonesia, inflasinya 4,5 sama 3. Kita cari untuk lokasinya yaitu UMS Surakarta. Nah, untuk jalannya sudah benar, kita klik resource. Kita checklist semua. Untuk bagi ini yang tidak ada, mungkin bisa dikonekkan terlebih dahulu untuk koneksinya, biar ada lokasinya. Kita download. Nah, jika sudah, yang pertama yaitu yang kita cari wind energy atau wind turbine. Kita seleksi dulu seperti yang kita sudah lakukan percobaan di yang saya jelaskan di PPT tadi. Karena di sini tidak ada 500 watt atau 0,5 kW. Adanya satu, kita seleksi dulu satu. Di sini saya menggunakan yang ini generik 1 kW. Kita oke, untuk harganya masih dolar, kita ganti dulu ke Indonesian rupiah. Nah, jika sudah kita ubah. Di sini untuk harganya bebas, kalian bisa cari di internet. 7.200.000. Untuk biaya perbaikannya karena masih skala kecil, tidak begitu banyak perbaikan, kita isi 20.000 saja. Kita klik search space, kita hapus yang 0. Nah, kuantitinya 1, kita samakan 1. Untuk arusnya ini masih DC sama seperti PLTS. Bedanya ini menggunakan wind turbine seperti itu. Untuk ketinggiannya kita atur 10 meter karena saya ingin memasang di persawahan.
setinggi 10 meter, nantinya untuk penggunaan pompa air untuk penyiraman sayuran di sawah seperti itu. Lalu yang kedua yang kita butuhkan yaitu aki untuk penyimpanan baterainya. Wah, kita pilih di sini. Kita filter lagi. Karena tadi menggunakan satu, kita gunakan juga yang satu kW juga ya. Nah, di sini kita gunakan yang ini saja, yang apa namanya, voltasenya itu 12 volt. Lalu ini kita ganti, kira-kira harganya 1.900.000. Kalian bisa kira-kira sendiri untuk harganya. Untuk perbaikan akinya kira-kira 11.000. Lalu untuk space-nya kita samakan 1. Seperti itu. Kita isi di sini. Untuk voltage-nya itu kita isi 50% ya. Karena tadi baterainya yang kita gunakan itu tidak sampai habis, harus mengisi lagi dari controllernya biar umur baterainya itu panjang seperti itu. Makanya kita butuh 2 baterai yang di PPT tadi, karena 500 watt. Karena di sini itu 1 kWh, jadi hanya butuh 1 saja. Seperti itu. Lanjut ke yang kedua, yaitu kita membutuhkan konverternya agar arus DC tadi bisa diubah menjadi arus AC. Di sini kita mencari yang satu juga. Nah, kita mencari yang ini saja, yang grid, yang efisiensinya 96 seperti itu. Di sini juga paralel bit generatornya ya, yes. Kita continue. Nah, kita isi kira-kira harganya itu 1.500.000. Untuk biaya perbaikannya 50.000 saja. Ini kita menggunakan segini saja ya. Karena tadi kapasitasnya 1, kita ubah 1. Nah, seperti itu. Sudah. Lalu kita butuhkan lagi beban. Di beban ini kalian pilih ini ya apa? AC. Untuk tadi di PPT itu kan sudah tertera berapa totalnya untuk penggunaannya, yaitu 0,419 untuk penggunaannya. Bebannya kalian isi aja 0,419, nanti akan otomatis membuatkan sendiri jadi 0,42. Di sini tipenya AC ya, karena sudah diubah dari DC ke AC, dari logo DC ke simbol dari AC ini. Nah, jika sudah semua dan dipastikan ini juga sudah. Nah, udah semua, lalu kita klik bagian yang ini constraint. Di sini kita isi 100. Lalu di sini kita biarkan default seperti ini. Nah, di sini kita nolkan. Lalu win power output ini kita isi 100 juga. Nah, jika sudah diisi semua, kita klik calculate.
Nah, di sini otomatis akan muncul untuk badan ataupun dari yang kita buat tadi, wind turbinnya. Nah, di sini kita klik tabel. Nah, seperti percobaan pada modul 1, 2, 3 yang seperti saya bilang tadi, yang dijelaskan sama Mas Dimas Lugia, yang belum nonton modulnya, itu bisa ditonton dulu dari modul 1, 2, dan 3. Bisa kalian pahami untuk cara analisanya. Kita klik bagian ini 2 kali. Nah, di sini akan muncul tentang harga-harganya tadi, dan juga banyak sekali tabel yang dapat dianalisa. Nah, silakan kalian analisa seperti modul 1, 2, 3 yang dijelaskan Mas Dimas Lugia. Mungkin kalian juga sudah paham. Nah, mungkin dari saya, dari aplikasi Homer ini cukup sekian. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke mengenai format laporan. Nah, di sini ada, jangan lupa ya, sekarang itu kasih tanda tangan dan nama kalian, dan juga jangan di filter biar tahu asli tidaknya dari tulisan kalian, pembuatan modul kalian. Jadi kita yang koreksi juga enak, seperti itu. Lalu di sini ada modul 5, wind energi skala. Ini wind energi saja ya, karena tadi kita percobaannya wind energi skala kecil, ya udah kita tulis wind energi skala kecil. Gitu juga boleh, wind energi saja juga boleh. Lalu ada nama, NIM, kelas, tanggal praktikumnya jangan lupa. Lalu ada sama, masih tujuan, biaya dan bahan. Sini sudah ada keterangannya, tuliskan komponen dan alat yang dibutuhkan untuk penyusunan PLTB sesuai dengan skema yang dirancang pada percobaan praktikum beserta simulasinya yang tadi saya jelaskan dari awal. Lalu ada C, hasil praktikum. C1 ini ada analisa perhitungan. C11 dimulai dari energi kinetik, yang 12 massa udara yang mengalir. Terus ada menghitung massa udara. Lalu ada udara yang alir. Ini beda juga ya, silakan diisi atau disimak video saya pada saat menjelaskan perhitungan di PPT tadi. Lalu ada 13 daya energi persatuan waktu, daya total, lalu ada daya mekanik turbin, daya mekanik gearbox, sama yang terakhir itu sampai ketemu daya listrik dari PLTB itu menghasilkan berapa, seperti itu. Nah, lalu ada C18 generator, ada C19 baterai, sudah saya kasih keterangan juga di PPT tadi, bisa dicek. Nanti PPT-nya saya share di psikologi. Lalu ada wind turbine charge controller. Lalu yang terakhir ada DC to AC atau inverter. Nah, untuk tiap perhitungan dari tiap besaran, sertakan satuan pada besaran tersebut. Di sini sudah ada keterangannya ya, atau satuannya. Jangan lupa ditulis. Hanya tinggal melihat, kalian tuh tinggal melihat, lalu tinggal kalian tulis berapa hasilnya tadi, seperti itu. Nah, lalu C1 ada tabel total kebutuhan daya. Nah, di sini sudah ada keterangan, silakan variasi beban yang digunakan minimal 3 beban, yaitu AC. Tiap praktikan tidak boleh sama. Nah, ini perlu digarisbawahi, tidak boleh sama. Sesuaikan beban dengan hasil daya listrik yang dibangkitkan PLTB. Semisal ini tadi dari C1 sampai C17 ini sudah ketemu 400
19 tadi 0 ya 419 dari maaf di sini tadi ketemu 446 kalau nggak salah atau 444 watt. Nah, di sini kalian bisa ngikut ini ataupun kalian pengen mencoba sendiri mencari energi dari wind turbine itu yang lain itu juga bisa, tapi diusahakan harus ini ya apa namanya logis, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pokoknya perhitungannya harus logis seperti itu. Nah, lalu untuk yang ini bebannya itu baru kalian bedakan. Yang ini sampai 17 ini boleh sama. Ini kalian cari yang lain, generator, baterai itu kalian cari spesifikasi di Google juga masih ada, masih banyak. Mau beda juga nggak apa-apa. Nah, di sini tadi saya menggunakan lampu 10 watt, 12 watt, sama pompa air ya, merek apa tadi Sanyo atau Shimizu tadi lupa saya. Nah, di sini kalian bedakan kebutuhan dayanya, jangan lebih dari daya turbin ataupun daya yang dihasilkan oleh ini ya turbin ya, daya listriknya. Setelah itu ada C3, ada simulasi Homer. Kalian screenshot skematik dan bebannya. Nah, screenshot skematik dan beban diambil ketika desain sistem sudah siap dan dikalkulasi pada Homer. Tampilkan screenshot pada seluruh layar bila Homer. Ya, seperti modul 1, 2, 3, silakan dicek lagi kalau belum begitu paham. Nah, lalu ada screenshot elektrikal, baterai summary, wind turbine summary, lalu ada inverter summary. Lalu yang D ada analisa. Silakan analisa optimasi yang dilakukan pada Homer Pro pada desain sistem yang telah dibuat, yaitu elektrikal, baterai summary, wind turbine summary, dan inverter summary, screenshot grid summary. Lalu ada E kesimpulan. Silakan beri kesimpulan dari hasil kalkulasi dan simulasi yang dilakukan mengenai PLTB. Jelaskan dari aspek besaran, efisiensi, dan bisa ditambahkan faktor ekonomi. Kesimpulan dalam bentuk naratif ya. Sudah ada catatan-catatan semuanya, tinggal kalian mengikuti saja perintahnya apa. Jika kalian masih bingung ataupun kurang tahu ya, bisa ditanyakan pada video conference. Setelah video ini tayang nanti ada pengumuman dari asisten kelas masing-masing seperti itu atau dari CO asisten. Nah, jadi di sini nggak ada tugas yang membedakan, yaitu nanti di ini ya, di beban di percobaan kalian. Karena ini apa namanya? Hanya beda di wind turbine sama PLTS, harusnya kalian sudah mengerti dan begitu ini sudah begitu paham mengenai ini. Dan untuk bebannya itu hanya menggunakan 3 beban, sedikit seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan ataupun salah dalam penyampaian materi. Jika kalian tahu ataupun Mas maaf ini kayaknya kurang tepat untuk isinya atau apanya, dan kalian begitu ataupun bisa lebih paham dari saya, kita di sini sama-sama belajar untuk praktikum baru yaitu sistem pembangkit dan energi terbarukan. Jadi kalian nanti waktu video conference bisa disampaikan di situ kalau ada kesalahan ataupun yang kalian pahami selain di sini atau selain yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.